Muharram dan nilai-nilai keadaban. Peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dari Mekah ke Yathrib atau Madinah pada Juni 622 Masehi setidak-tidaknya memberi inspirasi kepada Umar bin Khattab untuk menentukan penanggalan 1 Muharram dalam kalender Hijriah sebagai tahun baru Islam. Keputusan Umar bin Khattab ini diamini oleh mayoritas sahabat, termasuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang menyetujui kalender Islam mulai dari tanggal hijrah Nabi Muhammad. Ini pula yang menjadi asal nama kalender Hijriah. Dikutip dari kitab Tarikh Ibnu Hisham, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat baru hijrah ke Madinah dan tercatat tiba di sana 2 bulan berikutnya, yakni pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau pendapat lain menyebut 2 Rabiul Awal 1 Hijriah 622 Masehi. Persiapan hijrah seperti pengutusan sahabat pendahulu, penjalinan kontrak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan lebih awal. Peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat tentu memiliki makna mendalam bagi simbolis perpindahan atau migrasi dari satu keadaan tak beradab menuju keadaan yang lebih beradab. Dari kondisi jahiliyah menuju era baru ilmu pengetahuan, dari kondisi masyarakat yang mementingkan kelompok dan ras, serta menindas menuju masyarakat yang meletakkan fondasi penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat kemanusiaan. Sehingga kata hijrah seringkali dimaknai juga dengan perpindahan spiritual, moralitas, intelektual, dan kemanusiaan. Selama tinggal di Madinah, dakwah Nabi dan kesabaran kaum muslim dalam menghadapi rintangan dari musuh-musuh Islam membawa agama ini berkembang pesat. Rasulullah dan para sahabatnya, baik muhajirin maupun ansor, membentuk masyarakat yang saling mendukung, menunjukkan teladan kasih sayang dan kesatuan yang menjadi contoh bagi umat Islam hingga hari ini. Sejatinya hari ini istilah hijrah mestinya dimaknai secara lebih luas, tidak sekadar perpindahan simbolis semata, sebagaimana seringkali digaungkan oleh banyak pihak, berpindah dari kondisi tidak berbusana muslim menuju kondisi berbusana muslim. Hal ini tentu mengabaikan makna terdalam dari istilah hijrah itu. Perluasan makna yang hakiki inilah kiranya yang kita kembangkan dan maknai dalam konteks Indonesia hari ini. Nilai-nilai keadaban dan peristiwa hijrah yang mestinya dikedepankan ketimbang sekadar mengedepankan tampilan simbolis. Nilai-nilai keadaban. Masyarakat Muslim Indonesia perlu memahami dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setiba di Madinah. Di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam sejarah membangun satu sistem kehidupan bermasyarakat yang baru, berupa mempersaudarakan antar kaum pribumi atau ansar dan pendatang atau muhajirin, membangun kebersamaan dan tatanan kehidupan yang didasarkan atas etika bersama, etika yang disepakati, etika kehidupan yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah atau Madinah Charter. Nilai kebersamaan ini didasarkan pada salah satu penggalan ayat di dalam Al-Quran. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nyatanya di Madinah pada waktu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada berbagai macam suku atau kabilah yang telah lama eksis. Di antara suku-suku yang ada, suku Aus dan Khazraj adalah 2 suku terbesar di Madinah. Kedua suku ini telah lama bertikai. 2 suku keturunan Ismail inilah yang membentuk kaum Ansor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti berhasil membawa sejumlah suku di Madinah ke dalam suatu kesepakatan damai yang terkenal ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa visi dan misi keadaban yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah merupakan berkah bagi sejumlah kelompok yang bertikai.
Kelompok-kelompok ini diikat dalam satu perjanjian yang tentu saja menguntungkan bagi kehidupan bersama masyarakat Madinah. Nilai-nilai keadaban inilah yang sejatinya terus dirawat dan terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam masa kini, khususnya di Indonesia. Nilai-nilai ini bersumber dari pesan spesifik Al-Quran dan Sunnah Rasul, seraya dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Selama di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan visi Islam rahmatan lil alamin, mengedepankan harmoni di dalam membangun hubungan dengan setiap kelompok dan bahkan dengan entitas agama lain yang ada di Madinah. Mengutip dari Muhbib Abdul Wahab, fakta sejarah ini menunjukkan bahwa hijrah Nabi itu syarat dengan pesan damai dan hidup harmoni. Secara sosiologis, hijrah itu simbol mobilitas dan perubahan sosial karena hijrah memberikan pengalaman multikultural. Misi hijrah adalah membangun umat dan bangsa berperadaban dan berkeadaban. Melalui hijrah, para sahabat diseru untuk memiliki kemampuan beradaptasi dan bersinergi dengan komunitas baru yang menjadi destinasi hijrah warga masyarakat Yasrib atau Madinah. Peristiwa hijrah Nabi bukanlah sekedar memenuhi instruksi ilahi, tetapi menjadi keharusan logis yang strategis bagi perubahan sosial kemanusiaan. Hijrah jitu Nabi untuk penyelamatan dan aktualisasi visi Islam sebagai rahmatan lil alamin atau agama kasih sayang bagi semesta raya. Harmoni dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat diaktualisasi jika titik temu kesalahpahaman didialogkan, bukan titik perbedaan yang dipertajam. Titik temu kesepahaman teologis merupakan modal sosial hidup harmoni dan toleransi. Berbagai aksi persekusi, kriminalisasi, tindak kekerasan, terorisme, bahkan konflik militer dan perang atas nama agama seringkali mencuat ke permukaan karena penganut agama gagal paham terhadap pentingnya harmoni. Sehingga ideologi yang diyakinkan adalah ideologi radikal, intoleran, kekerasan, dan tidak siap menerima perbedaan pemikiran keagamaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah ini merupakan sebuah model transformasi sosial. Transformasi kaitannya dengan sikap mental kemudian ditautkan dengan dinamika sosial kultural. Demikian juga hijrah interaksi. Maknanya bukan sekadar mental melainkan juga pergerakan fisik geografis. Dalam catatan Nurholis Majid, peristiwa hijrah di samping bersifat metafisis sebagai perintah Tuhan juga merupakan lambang peristiwa kesejarahan karena dampaknya yang demikian besar dan dahsyat pada perubahan sejarah seluruh umat manusia. Kalau sebuah buku yang membahas tokoh-tokoh umat manusia sepanjang sejarah menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang terbesar dan paling berpengaruh daripada sekian tokoh, bukti dan alasan penilaian dan pilihan itu antara lain didasarkan kepada dampak kehadiran Nabi dan agama Islam yang momentum kemenangannya terjadi karena peristiwa hijrah. Hijrah menjadi turning point atau titik balik untuk membentuk masyarakat yang berperadaban. Upacara hijrah sebagai awal tahun baru Islam memperingati dengan serangkaian upacara. Tentu maksud utamanya tidak lain sebagai media menginjeksikan ingatan-ingatan tentang nilai kejuangan, tentang sebuah epos dalam fragmen sejarah kenabian yang telah mencapai puncak-puncak keadaban itu. Peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mesti dipahami dengan konteks pembangunan peradaban baru, sehingga dapat juga disebut dengan hijrah peradaban dari peradaban lama menuju peradaban baru. Nabi tidak saja membentuk peradaban baru berbasis tauhid, tetapi lebih jauh mengaplikasikan prinsip dasar Islam ini dalam konteks pembangunan sistem sosial yang lebih dan mapan. Sebagaimana ditulis oleh Haidar Nasir bahwa Islam sebagaimana agama yang mencerahkan peradaban menawarkan hijrah sebagai jalan perubahan dari kehidupan yang tertinggal atau berkembang menuju pada kemajuan hidup dalam segala bidang kehidupan dan dijiwai nilai-nilai universal Islam. Agama yang mencerahkan ini dalam konteks keumatan menawarkan jalan transformasi atau strategis perubahan yang progresif menuju terwujudnya umat terbaik atau khairah ummah. Quran Surah Ali Imran ayat 110.
Khairah ummah memiliki watak sebagai ummatan wasta dan syuhada ala al-nas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Inilah idealisasi masyarakat yang diidam-idamkan dalam konstruksi teologi Islam yang mencerahkan peradaban. Peradaban khairah ummah dan ummatan wasata itu produk dari hijrah dan kehadiran risalah Islam yang menebar rahmat bagi semesta alam. Ala kulli hal, peristiwa hijrah mengetengahkan satu bentuk keteladanan yang dapat kita praktekkan hingga hari ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa hijrah sejatinya memiliki makna perihal universalitas Islam itu sendiri. Antara lain menawarkan visi perdamaian, persatuan, kesetaraan, penghargaan terhadap martabat kemanusiaan, serta mendorong pencapaian keunggulan ilmu pengetahuan. Indonesia sejatinya dapat mengeruk sejuta hikmah dari peristiwa bersejarah tersebut, sehingga cita-cita gemah ripah lojinawi dan baldatun toyibatun warabbun ghafur dapat terwujudkan hari ini dan di masa mendatang. Semoga wallahu alam bisyawab.